Oke warga tani, kembali lagi dengan kita ya Usen Maki dari channel Farming ya. Kita berada di Greenhouse Anugerah Farm yang berlokasikan di Perumahan Kota Batara, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Dan juga di sini kita dalam sesi wawancara ke petani melon yang menggunakan media hidroponik. Nantikan saja di depan kita akan wawancaranya. Nama saya Musli dari Anugerah Farm Perum Kota Batara Solear, bertempatan di perumahan, memanfaatkan lahan kosong ya. Jadi kenapa kita memulai ingin menanam hidroponik, karena lahan-lahan kosong ini banyak rumput-rumput liar atau ular mungkin ya. Jadi kita manfaatkan, dan itu pun kita belajar hidroponik ini otodidak ya, dari YouTube, mungkin dari TikTok, dari Facebook. Jadi kita nggak ada di sini yang namanya punya pengalaman sebelumnya ya. Di sini ada 8 orang kurang lebih, dan saya di sini mewakili ketua saya Bapak Irfan ya, selaku ketua Anugerah Farm. Sini kita udah hampir 1 tahun. Kita udah dapet 3 kali panen. Yang pertama kita sebelah sono itu GH pertama itu kita cuman 480 batang ya, atau 480 lobang ya. Cuman itu kemarin kita pertama itu melonnya hidroponiknya Madesta sama Kinanti, New Kinanti. Yang pertama itu. Ya, karena ada rasa yang mungkin kurang enak ya. Kita coba lagi panen kedua, kita bikin nih yang di sini nih, yang greenhouse yang kedua. Nah, kita coba tanam yang kedua itu The Blues sama New Kinanti juga. Tapi New Kinanti rasanya agak pahit-pahit ya. Jadi kalau untuk rasa tuh kemanisannya kurang ya. Jadi paling di atas 13-14 untuk breaknya ya. Jadi yang terakhir ini, yang ketiga ini, alhamdulillah kita tanam Sweet Lavender dan The Blues. Sweet Honey ini sekarang usia sudah 69 HST ya, atau udah siap panen lah kalau ini. Kemarin kita coba break untuk di Sweet Lavender hampir 17. Kalau untuk di Sweet Honey itu 16 break up-nya. Alhamdulillah ini rata-rata yang besar-besar udah dipesan oleh orang, udah dikasih nama ya. Mungkin itulah seputar di sini kenapa kita bisa mendirikan greenhouse di Perum Batara ini, ya ini memanfaatkan lahan kosong. Daripada kita setiap hari, setiap bulan kita potong rumput, ngeluarin bensin, tenaga, waktu, dan anak-anak juga kan nanti ada wisata petik melon, atau mungkin anak-anak bisa belajar. Bertani itu tidak bukan nyangkul doang. Sekarang itu petani ini udah milenial, jadi nggak nyangkul, ngebajak, tidak. Sekarang sudah modern dengan ya, hidroponik. Mungkin itu ya keunggulan hidroponik daripada tanam di langsung gitu, untuk mengurangi gulma dan juga rumput-rumput liar pada gitu ya. Kalau hidroponik kan enak, dia nggak mau bersihin gulma atau rumput ya. Paling tinggal ini aja, sirkulasi airnya gitu harus yang diperhatikan kita. Baik Pak, jadi sebelum mendirikan Anugerah Farm gitu kan, ini bukan 1 orang aja gitu ya, dari berbagai orang, ada 7 orang gitu. Itu sebelumnya dia kerja atau apa gitu? Jadi sebelumnya juga sebenarnya sampai sekarang pun kita masih bekerja ya. Jadi semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Saya sebagai buruh pabrik di kawasan Olek, ada yang di Jakarta, ada yang di SKL, semua yang di sini tuh nggak ada yang nggak kerja, jadi kerja semua. Di sini ini kita mengisi waktu kosong yang positif, kayak itu ya. Terus kalau kerja semua kan, ini jadwalnya gimana itu? Nah, kalau kita di kerja ini ada yang di shift, ada yang non shift. Dan ketika ada yang masuk ke shift 3, ada yang masuk shift 2. Dan pasti ada yang non shift. Jadi kita muter. Nah, pasti ketemu terus, nggak bakalan ini kosong. Ada terus yang ngisi. Jadi ketika itu sebenarnya sih kesadaran kita, ketika satu tim sudah kompak, ya insya Allah kita ketemu. Kita kan bikin grup jadwal untuk perawatan di greenhouse gitu. Sibuk-sibuk kita gitu ya masih bisa menyempatkan buat berkebun gitu. Iya betul. Apalagi dengan kekompakan warganya gitu. Kalau untuk masalah perawatan tuh ya, dari awal sampai ke ini kan udah mau panen besok mah panennya tuh.
itu yang paling penting yang harus diperhatikannya dari segi apanya gitu? Kalau awal kita dari bibit ya, Iya. sebenarnya yang harus kita perhatikan bibitnya, bobot bibitnya ya. Ya, Jadi bibitnya kalau kualitasnya oke, iya. menurut saya hasilnya juga pasti oke. Hmm. Jadi yang sering diperhatikan itu air. Untuk sirkulasi air ini harus benar-benar diperhatikan. ppm, untuk semprot, hama ya. Jadi yang paling pokok utama ya mungkin air pupuk ya. Karena kita sistemnya kan Hidroponik gitu ya. hidroponik sirkulasi terus, enggak di tanah kan kita Iya. pasti dia kalau otomatis air kita kelistrikannya mati ya itu kita masih cari cara ya, karena kita di sini belum punya genset. Iya. Kalau kendala di situ ya kalau udah listrik mati ya itu yang kita was-waskan itu seperti itu. Mungkin pengalaman buruk, mungkin pernah sempat NCB turun di sini posisi kosong. Nah ini bisa ada karena beberapa yang pohonnya kurang bagus ya, itulah yang karena kemarin ada NCB-nya, listriknya aman, NCB turun. Aduh. Terus itu. kalau untuk ngasih nutrisinya ini berapa? Tergantung masa generatif, masa pertumbuhan buah. Nanti kita kalau untuk masa pertama kita ppm di bawah 1000. Jadi masa tanam pertama nih ya di bawah 1000 dulu. Kita pertahankan di bawah 1000 selama 7 hari. Ya selama 7 hari bertahap, dan kemudian ketika naik 7 hari kita taikin. Jadi 800 taikin. Kalau udah di masa pertumbuhan kita naikin 1000. Nah nanti kalau udah 40 HST bisa 1500. Itu udah normal. Untuk pemberian pupuk tergantung kapasitas buahnya dan populasi kita ada berapa ribu sih satu tandun kita air ini. Ya kalau isinya banyak otomatis 2 hari sekali kita kasih ya. Kurang lebih itu kalau saya hitung-hitung 1 hari itu bisa menghabiskan 2 liter air kurang lebih yang diserap oleh tanaman satu pohon kurang lebih ya. Kalau kali 1000 kan udah berapa ribu gitu kan. Jadi udah hampir 2000 per hari hampir air, karena setiap hari kita harus ngisi air. Kalau udah gede pertumbuhannya udah bener-bener ya 2 hari sekali aja masih harus ngisi lagi malamnya gitu kan. Iya. Kalau untuk masalah pruning dan polinasi gitu ya, berapa hari setelah tanam gitu untuk di pruningnya kan tunas airnya gitu ya. Kalau melon yang normal ya, kita tanam melon normal itu harusnya 21 HST. Itu harus kita polinasi. Jadi kalau lebih dari 21 itu kurang bagus. Kita juga harus di daun berapa sih kita harus buahkan ya kan? Atau daun 7 yang kebanyakan sih yang paling bagus sih menurut saya di tahun 9. Cuman kalau kita pengen nargetin lebih cepat berbuah ya daun 7 paling bagus. Daun 7, daun 9 seterusnya ya. Tapi kalau yang bagusnya itu di daun 9, dan kita pun kalau polinasi ya pembuahan ini harus ekstra kalau memang manual, karena kita kalau greenhouse kan tidak ditambah oleh kumbang atau alami lah ya. Jadi kita ada serum ya, jadi kita ada dari Jawa kita ada serum, ketika polinasi kita tinggal semprot atau celup ya. Nanti itu mah tergantung aplikasi kita ya di lapangan, dicelup boleh atau disemprot spray juga boleh. Nah itu polinasi itu bisa mempengaruhi kualitas buah juga ya. Kalau polinasinya bagus, otomatis kan si jantan sebetina ini ngadunya bagus ya, pasti menghasilkan melon yang bagus. Tapi kalau polinasinya kita kurang bagus, ya itu bisa menimbulkan tidak jadi. Jadi aturan kembang di daun 7 jadi harus naik lagi. Jadi nyampe 21 mungkin ya. Jadi mungkin untuk polinasi dan pruning, kalau untuk pruning kita seminggu lagi ketika kita mau panen 1 minggu itu kita harus sudah pruning ya. Jadi daun-daun tinggi yang di bawah itu kita pruning. Kalau untuk pruning di masa-masa pertumbuhan itu menurut saya kurang bagus, karena si daun ini kan kita fotosintesisnya itu masuk. Terus selanjutnya Pak, ini melon hidroponik tuh kapan siap dipanen, terus pemasarannya bagaimana caranya itu ya? Untuk pemasaran ya, pemasaran kita ini masih mengandalkan masyarakat sekitar, karena di sini ini kita bukan hanya punya kelompok tani 7 orang, jadi seluruh masyarakat RW 14 yang berada di Kota Batara ada namanya kita nanti dapat persentase ketika kita buat kas RWK atau kas RT. Jadi ketika di sini perpanen ya kita ada persentase 10% buat warga. Jadi nanti warga beli pun ada timbal balik, mungkin nanti urunan sampah atau iuran untuk gotong royong got atau seperti apa kegiatan-kegiatan masyarakat ya, nanti ada dari hidroponik ini, tanaman kita yang khususnya ada di sini ini ya memang
kita peruntukkan untuk seluruh warga. Ketika warga yang ada yang mau ikut bergabung, ya monggo yang. Berarti kalau untuk penjualan mah mengandalkan warga sekitar ya. Iya. Dan juga dilihat-lihat di sini udah ada Booking semua. ada yang booking semua ya. Ya, ada. Karena yang sweet lavender ini menggoda ya. Rasanya manisnya, kriuknya. Kalau untuk penanaman yang sebelumnya Pak, itu udah menghasilkan berapa kilo Pak? Kalau yang pertama itu kita kan populasi 450 batang mendapatkan sekitar 800 kurang lebih, itu 800 kiloan ya kurang lebih, dari 480 lobang kurang lebih 800 kilo. Yaitu memang kualitasnya, kemanisannya kurang pertama itu yang pertama. Yang kedua nambah GH ini. Nambah GH ini. Jadi pertama ini kita beres, kita langsung nambah yang kedua. Jadi populasi juga makin populasi banyak. nambah banyak. Dan habis kedua kita beres, ada ketiga yang di sono. Yang di sono yang baru. Nah, ini ketiga ini bareng nih ono sama sebelah sono. Populasi semuanya keseluruhan ini kira-kira berapa Pak? 1.200. 1.200. Ya, yang di Kalau sono. untuk yang ini udah kekalkulasiin belum? Dapatnya Bakal berapa ya? Kalau hitungan lobang ini saya hitung ini sekitar 490 semua lobang yang di sini. 490 kalau memang rata-rata 1,5 saya targetkan ini 800 satu lorong ini, satu GH yang ini belum ke sono. Ya. Belum ke sono. Karena memang rata-rata saya lihat sih 1,5, 1,9. Mungkin ada juga yang kecil, cuman rata-rata kita ambil rata-rata kan. Baik Pak, itu kan tadi seputar penjelasan ataupun pemaparan petani hidroponik melon itu ya. Apakah ada pesan atau pesan untuk warga media? Jadi kalau untuk pesan saya sih mencoba ya, ketika kita gagal kita coba lagi, ketika gagal ya coba lagi. Kalau kita tidak mencoba, kapan kita mau berhasilnya? Cuma di angan-angan saja, hanya di angan-angan kayak pengen hidroponik tapi tidak dilakukan. Ketika kita punya cita-cita buka hidroponik, ya kita lakukan. Jadi langsung eksekusi, jangan cuma di angan-angan ya. Untuk petani-petani yang pemula yang baru belajar, ya mungkin tinggal kalau ada yang kurang-kurang boleh mencari di sosial media sangat banyak. Dan itu ketika kita udah menanamnya sudah lumayan ini, jangan lupa berbagi juga ke teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat Pak. Jadi seperti itulah ya wawancara kita dengan Bapak Muslih ya selaku kepemilikan GH Anugerah Farm yang berlokasikan di Perumahan Kota Batara ya. Jadi sangat menginspirasi banget loh guys. Jadi sesibuk apapun kita bekerja ataupun kesibukan kita, itu kita masih bisa meluangkan sedikit waktu untuk berkebun seperti ini guys. Sangat menginspirasi gitu loh. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa menghasilkan melon hidroponik seperti ini.